pastinya luar biasa. Adik-adik, pagi hari ini jumpa lagi dengan kami Par GKI Paulus 25 Jayapura dalam ibadah sekolah Minggu 18 April 2021. Baik adik-adik, kita akan sama-sama menyanyikan lagu puji-pujian kita di pagi hari ini. Untuk itu kakak ajak adik-adik semua untuk sama-sama kita bernyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh sukaria. Lagu yang akan kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Ku menang, hari ini kurasa bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri. Hilangkanlah hati yang sedih karena Yesus. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati senang. Haleluya, Tuhan beserta sepanjang jalan kehidupanku. Ku serahkan padanya di dalam Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan masuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ke ruang ibadah. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu
adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, mata ditutup, kepala ditundukkan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Allah, di pagi hari sukacita Tuhan melimpah atas kami. Kami mau beribadah, Tuhan hadir memberkati kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan di pagi hari ini yang kakak ambil dari kitab Mazmur 135, Mazmur pasalnya yang ke-135, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur 135 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kakak akan baca Mazmur pujian ini untuk kita semua. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Demikian Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam pemberian persembahan. Mari adik-adik siapkan persembahan kalian, lalu sama-sama kita melakukan lagu Aku Diberkati. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik kakak minta untuk menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Duduk yang tenang, kita fokus pada firman Tuhan. Untuk sama-sama kita mau baca dan kita mau dengar cerita firman Tuhan. Baik adik-adik, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Sebelum kita baca, kakak minta kita duduk dengan tenang, kita akan berdoa untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, tangan dilipat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami akan membaca kebenaran firman Tuhan dan kami akan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan hadir memberkati setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan bacaan Alkitab. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk tetap Tuhan. Kami rindu dan cinta semakin dalam mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik adik-adik, kita akan membacanya di sini. Kakak Seni dan Kakak Friska akan membacanya untuk adik-adik. Adik-adik mengikutinya dari dalam kitab Alkitab masing-masing yang sudah ada di depan adik-adik. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jawab Thomas dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian bacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Kakak Seni, kemarin Kakak Friska waktu liburan pergi ke Amerika loh. Oh iya? Iya, Kakak Seni di sana itu wow, indah sekali. Tapi saya tidak punya bukti ya, saya harus minta bukti dari Koko. Boleh ada bukti Kak, supaya saya bisa percaya. Jadi Kakak Seni tidak percaya? Tidak percaya. Ya, Kakak Seni harus perlu bukti. Iyo. Adik-adik, apakah adik-adik juga pernah mengalami hal tidak percaya, kekhawatiran? Ya, pasti setiap kita pernah mengalami hal tidak percaya. Adik-adik, kita akan menyaksikan video bagaimana cerita murid Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada salah satu murid yang tidak percaya kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Adik-adik, tadi kita bersama-sama telah menyaksikan video
tentang Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya, yaitu Thomas. Kakak Seni, bagaimana? Apakah Kakak Seni masih ragu lagi? Kalau Thomas tadi, dia ragu kakak, karena dia tidak lihat Tuhan Yesus. Terus dia disuruh percaya. Tetapi setelah dia lihat, akhirnya dia percaya. Tuhan Yesus bilang, ini saya sudah. Jadi, saya tidak ragu lagi kakak. Ya, benar. Kakak Seni pernah tidak ulang tahun? Pernah kakak, tiap tahun. Pernah dapat hadiah tidak dari mama, papa, atau teman? Jarang kakak. Pasti Kakak Seni pernah toh? Iya. Kakak Seni ketika orang memberikan hadiah, apakah tahu isinya dan harganya? Tidak. Nah, adik-adik, begitulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Tuhan berkata, dengan percaya saja, maka seisi rumah akan diselamatkan. Baik adik-adik, bagaimana dengan hati kita? Tentu kita semua percaya seperti Thomas yang mempercayai Tuhan pada akhirnya dan dia tetap setia. Adik-adik, dalam firman Tuhan, dalam bacaan Efesus 2 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah adik-adik, bagaimana? Kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan cerita, bahkan kita juga sudah menyaksikan video tadi. Nah adik-adik, mari kita lihat di pembacaan kita yang ayatnya yang ke-29. Di situ mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah kata kunci untuk kita. Kita tidak melihat, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Allah karena kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kami sudah melihat video betapa murid Tuhan yang tidak percaya menjadi percaya, dan kami rindu Tuhan, kami pun semakin hari semakin tetap setia. Tuhan sayangi kami, Tuhan tuntun hidup kami, sehingga di dalam perjalanan hari-hari kami boleh taat akan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, berkati mama papa kami, berkati di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap orang tua kami, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan kami anak-anak Tuhan yang masih terus Tuhan tetap di dalam kondisi virus yang ada, kami belum kembali ke sekolah, kami rindu ke sekolah, kami rindu sekolah minggu, kami rindu Tuhan bertemu berkumpul kembali. Namun Tuhan, karena keadaan virus yang ada membuat kami harus menjaga diri kami, menjaga diri orang lain, sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan berkati kami berdoa biarlah wabah virus COVID-19 ini cepat hilang ya Tuhan, dan kami boleh berkumpul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan tanpa harus dengan siaran yang ada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, Bapa Presiden bersama wakil, bahkan seluruh staf yang ada. Tuhan, di dalam memimpin negara kami, biarlah roh hikmat, roh takut akan Tuhan boleh ada, mulai dari pemimpin tingkat tinggi sampai pemimpin terendah sekalipun. Kami serahkan semua seluruh kehidupan kami seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami bangsa Indonesia. Berkati setiap kami keluarga besar anak-anak PAR GKI Paulus.
Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran ini Tuhan, dimanapun mereka berada, berkat Allah melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian terima kasih Tuhan dalam sikap berdoa. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu, adik-adik kakak minta kita sama-sama untuk meyel-yelkan Yel Pargekai Paulus. Sama-sama yuk. Pargekai Paulus Bersatu, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pargekai Paulus Bersatu, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dadah.